Malam mingguan main petasan. Nih, rekomendasi buat kalian yang punya duit pas-pasan. Halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, kemarin-kemarin kita udah kasih rekomendasi smartphone milik Xiaomi dan Samsung ya. Nah, kali ini masih di segmen yang sama dan kita bakal bahas tentang smartphone-smartphone yang worth it buat dibeli tapi dari brand Infinix nih. Infinix sendiri emang pasarnya belum seluas Samsung dan Xiaomi ya. Tapi buat kalian yang demen smartphone murah dengan spek gahar, bisa deh lirik si Infinix karena beberapa smartphone-nya ini banyak banget yang mereka kasih dengan price to performance yang cakep. Oke deh, gak usah berbasa-basi lagi, langsung aja berikut adalah 5 smartphone Infinix paling worth it buat dibeli di tahun 2021. Yang pertama ini ada Infinix Smart HD 2021 nih. Smartphone ini cocok ya buat kalian yang punya dana terbatas tapi pengen punya smartphone yang cukup mumpuni. Smartphone ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio A20, RAM 2GB, internal storage 32GB, pakai sistem operasi Android 10 Go Edition dan punya UI XOS 6.2. Buat dipakai kebutuhan kasual, smartphone ini udah cukup banget. Misal dipakai kayak chattingan, sosmedan, nonton YouTube, dan lain-lain. Sementara kalau buat dipakai ngegame ya sebatas game-game ringan aja ya yang bisa dimainin di sini. Misal kayak Mobile Legends yang nggak terlalu makan kinerja smartphone. Buat baterainya ini juga udah tergolong gede banget loh buat ukuran smartphone budget, yaitu 5000 mAh yang udah cukup banget buat dipakai seharian penuh. Apalagi resolusi layarnya yang cuma HD Plus 6,1 inci membuat smartphone ini tuh jadi hemat daya banget. Dan cocok deh kalau misal penggunaan kalian di smartphone nggak terlalu heavy. Kalau buat kameranya, Infinix Smart HD 2021 ini dibekali dengan satu buah kamera di bagian belakang yang punya resolusi 8 MP dan satu buah kamera juga di bagian depannya yang punya resolusi 5 MP. Buat hasilnya sih udah cukup lah ya, misal buat sekedar foto dokumen atau bukti pembayaran. Tapi kalau dipakai buat upload sosial media, kayaknya smartphone ini masih belum layak. Nah, buat harganya sendiri, smartphone ini tuh dibanderol dengan harga Rp1.080.000. Buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Yang kedua ini ada Infinix Hot 10. Nah, bisa dilihat dari box sampai ke bodi belakangnya yang ditulisin Legendary ini menunjukkan smartphone ini tuh udah gaming banget ya. Yap, smartphone ini bekerja sama dengan Mobile Legends yang hadir membawa chipset MediaTek Helio G85, pilihan storage 464 dan 6128, pakai sistem operasi Android 11 dengan basis XOS 7.6. Buat dipakai ngegame tentu smartphone ini udah mumpuni banget. Chipset MediaTek Helio G85 ini udah lancar banget misal dipakai buat main game-game kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile. Untuk layarnya sendiri, Infinix Hot 10s ini dibekali dengan layar beresolusi HD Plus 6,82 inci yang gede banget nih. Jadinya smartphone ini tuh makin tambah enak ya buat dipakai ngegame, meski sayangnya ya resolusinya masih agak kurang. Untuk urusan baterai juga nggak usah ditanya. Smartphone ini punya baterai berkapasitas 6000 mAh yang buadak banget dan pastinya bakalan awet buat dipakai seharian penuh. Sementara kalau buat kameranya, smartphone ini dibekali dengan setup 3 kamera di bagian belakang dan satu buah kamera di bagian depannya. Nah, kalau buat hasil sebenarnya ya biasa aja. Kadang ada yang bagus, kadang ada yang kurang. Tergantung pencahayaan kayak gimana, tapi yang jelas buat hasil secara keseluruhan ini udah lumayan oke buat di harganya. Nah, buat harganya sendiri Infinix Hot 10s ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.669.000. Buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Yang ketiga ini ada Infinix Note 8 atau Note 8 lah ya. Yap, smartphone ini tuh rilis akhir tahun kemarin nih. Tapi sampai saat ini si Infinix Note 8 masih tergolong worth it banget buat dibeli. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80, RAM 6GB, pilihan internal 64 dan 128, pakai sistem Android 10 dengan basis XOS 7.1, smartphone ini buat dipakai kebutuhan kasual ini udah nyaman dan enak banget buat dipakai.
Main game di sini pun juga udah terbilang lancar banget karena chipset ini ya udah bisa jalanin game-game kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile. Untuk baterainya sendiri, smartphone ini punya kapasitas 5200 mAh yang udah lumayan gede nih. Apalagi kita juga dikasih kecepatan ngecas 18 watt yang udah terbilang cukup ngebut. Buat layarnya, Infinix Note 8 ini punya layar beresolusi HD+ dengan ukuran layar 6,95 inci yang pastinya gede banget ya. Jadinya buat aktivitas ngegame atau nonton ini bakalan enak banget. Meski ya resolusinya cuma HD+, tapi ini udah lumayan enak kok buat dipakai. Untuk kameranya, Infinix Note 8 ini punya 4 kamera yang sayangnya 3 kameranya ini cuma gimmick ya. Sedangkan kamera di bagian depannya ini juga ada 2 yang satunya ini cuma gimmick aja. Buat hasilnya ya udah lumayan oke. Cuma sayangnya emang nggak ada lensa ultra wide padahal konfigurasinya udah 4 kamera nih. Jadinya mungkin itu yang bisa jadi pertimbangan kalian. Nah, buat harganya sendiri, Infinix Note 8 ini dibanderol dengan harga Rp2.050.000 aja nih. Buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Yang keempat ini ada Infinix Note 10. Yap, smartphone ini baru aja di launching nih guys, sekitar 2 bulan lalu. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G85, pilihan RAM 4 dan 6 GB, internal storage yang ada 64 dan 128 GB, terus punya sistem operasi Android 11 dengan basis XOS 7.6. Buat dipakai kebutuhan dari yang ringan sampai ke yang lumayan berat kayak main game, smartphone ini udah lancar dan nyaman banget buat dipakai. Game-game Mobile Legends atau PUBG Mobile ini bisa disikat sama smartphone ini dengan cukup lancar. Untuk urusan layar, Infinix Note 10 ini dibekali dengan layar yang akhirnya pakai resolusi Full HD Plus ya, dengan punya luas layar yang masih terbilang gede kayak sebelumnya, yaitu adalah 6,95 inci. Buat dipakai menikmati konten berbasis visual, misal kayak main Instagram, nonton YouTube, Netflix, dan sebagainya, ini udah enak dan nyaman banget. Cuma mungkin layar yang gede gini juga bisa jadi pertimbangan ya buat kalian yang punya tangan kecil. Kalau urusan kamera, Infinix Note 10 ini dibekali dengan setup 3 kamera di bagian belakang yang punya resolusi 48 MP. Sementara buat di bagian depannya ini ada satu buah kamera yang punya resolusi 16 MP. Buat hasilnya ini masih standar aja, cuma hasilnya udah cukup bagus lah kalau misal pencahayaan di sekitar ini juga bagus. Nah, buat harganya sendiri, Infinix Note 10 ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.870.000. Buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Oke, yang terakhir ini ada Infinix Note 10 Pro nih. Smartphone yang menurut kuliah sore ini paling worth it sesuai dengan harganya. Smartphone ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G95 yang punya RAM berkapasitas 6 atau 8 GB, memori internal 64 atau 128 GB, terus punya sistem operasi Android 11 dengan basis XOS 7.6. Buat dipakai kebutuhan yang lumayan berat, smartphone ini masih jalan banget. Game-game yang udah kita coba kayak Mobile Legends, PUBG Mobile ini juga udah lancar banget. Game yang berat sekalipun kayak Genshin Impact ini juga udah bisa dimainin ya, meski kita harus set settingan ke lowestnya aja. Untuk urusan layar, smartphone ini punya resolusi Full HD Plus yang punya ukuran layar nih 6,95 inci, refresh rate 90Hz dan pakai panel IPS. Buat dipakai kegiatan kayak nonton, main sosmed, scrolling media, dan sebagainya, layarnya ini udah terbilang enak dan buat dinikmatin ini udah oke banget. Kalau urusan baterainya, Infinix Note 10 Pro ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas 33 watt yang udah ngebut banget. Terus kalau sektor kamera, smartphone ini pakai setup 4 kamera, di mana ada lensa utama yang punya resolusi 64 MP, lensa ultrawide 2 MP, dan sisanya ini cuma gimmick. Dan buat di bagian depan ini ada satu buah kamera yang punya resolusi 16 MP. Buat hasilnya ini udah oke banget di kelasnya, gambarnya lumayan cakep dan udah bisa banget lah buat diposting di sosial media. Buat harganya sendiri, Infinix Note 10 Pro ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp2.599.000.
Nah, buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja buat video rekomendasi smartphone Infinix kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.